Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di kolom komentar ada satu komentar yang barangkali mewakili dari rekan-rekan guru yang lain. Pertanyaannya seperti ini. Min, apakah ada info tanggal pencairan TPG triwulan 4? Ini memang menjadi topik menarik Bapak Ibu. Kita sudah berada di akhir November, ada dua estimasi pencairan TPG triwulan 4 terutama ASN. Karena kita ketahui non-ASN itu sudah mulai berjalan ya sejak pekan lalu. Nah ini ASN masih belum jalan. Tapi ada dua estimasi terkait pencairan TPG triwulan 4. Estimasi pertama Bapak Ibu berdasarkan Juknis dari Permendikdasmen nomor 4 2025. Dalam Juknis tersebut disebutkan bahwa pencairan TPG triwulan 4 itu mulai November. Dalam konteks ini artinya jika pemerintah ya pencairan mulai November, maka akan ada pencairan di pekan terakhir November. Karena tersisa satu pekan lagi bulan November Bapak Ibu. Mulai besok ya hari Senin 24 sampai 28 November. Senin sampai Jumat ya November 2025. Jadi kalau pemerintah realisasi pencairan berdasarkan Juknis ini Bapak Ibu mulai November, ada pencairan di mulai bulan November, maka kita tunggu mulai besok sampai hari Jumat Bapak Ibu. Nah ini acuannya Juknis Permendikdasmen nomor 4 2025. Ini estimasi yang pertama Bapak Ibu. Estimasi yang kedua adalah, sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin e-book kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Estimasi yang kedua adalah berdasarkan realisasi TPG triwulan 2 tahun 2025 yang lalu. Kita ketahui TPG triwulan 2 dan triwulan 4 itu sama modelnya Bapak Ibu. Sama dalam artian tidak ada lagi penerbitan, tidak ada penerbitan SKTP. Jadi triwulan 1 dan 3 itu sama, ada SKTP, triwulan 2 dan 4 itu juga sama, tidak ada SKTP. Jadi langsung pencairan saja dari kementerian. Nah, berdasarkan data, kalau kita lihat TPG triwulan 2 yang lalu, itu pencairan, kami sudah telusuri data beberapa bulan yang lalu, itu pencairan mulai 1 Juli Bapak Ibu. Mulai 1 Juli 2025. Sementara dalam Juknis mulai Juni. Nah, mulai Juni. Artinya kalau kita kaitkan dengan triwulan 4 saat ini, jika skema triwulan 2 dan triwulan 4 sama pencairannya oleh Kementerian Keuangan, maka estimasi pencairan TPG triwulan 4 adalah mulai Senin 1 Desember 2025. Nah, jadi kalau kita simpulkan, berdasarkan dua estimasi di atas, estimasi pencairan TPG triwulan 4 ASN berdasarkan Juknis dan realisasi sebelumnya, yaitu antara tanggal 24 November mulai besok Bapak Ibu hari Senin, sampai semoga paling lambat 3 Desember 2025 itu sudah ada realisasi TPG triwulan 4. Jadi kita tunggu 2 pekan ini, tapi semoga pekan depan mulai besok Bapak Ibu, Semoga mulai Senin besok sampai hari Jumat nanti ada realisasi TPG triwulan 4 Bapak Ibu. Jadi ini estimasi berdasarkan analisa dari Juknis Bapak Ibu, Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga realisasi sebelumnya. Karena memang dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan itu tidak ada menentukan tanggal Bapak Ibu, tidak ada tanggal sekian pencairan, tidak ada. Sejak kemarin-kemarin, sejak tahun-tahun lalu itu tidak ada ya tanggal yang ditentukan Bapak Ibu. Jadi kita acuannya adalah Juknis dan realisasi sebelumnya. Sebelum lanjut, dalam rangka Hari Guru Nasional, kami mengadakan diskon untuk 3 produk e-book kami. Yang pertama, e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, e-book ice breaking, dan e-book pegangan guru sertifikasi. Dari harga normal Bapak Ibu, ini bisa kita lihat kami tampilkan harga normalnya. Dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua e-book ini masing-masing dengan harga 15.000 saja setiap unit e-booknya. Untuk pemesanan bisa kontak ke WA dari admin e-book kami di 0823 1332 0383. Hanya sampai 30 November saja ya Bapak Ibu. Silahkan pesan segera. Selamat Hari Guru. Nah, sejauh ini untuk teman-teman non-ASN itu kan sudah berjalan pencairannya Bapak Ibu. Sudah cukup banyak, bahkan banyak ya daerah-daerah yang sudah pencairan. Berikut ini beberapa contohnya untuk TPG triwulan 4 yang sudah realisasi. Nah, untuk tunjangan sertifikasi guru triwulan 4, kita akan update pantauan kami daerah mana saja yang terpantau sudah pencairan. Yang pertama Kabupaten Tangerang, kategori non-ASN, Kabupaten Tegal non-ASN, kemudian Rokan Hilir non-ASN,
kemudian Bandung non-ASN, kemudian Probolinggo non-ASN, kemudian lanjut Bapak Ibu, Banyumas non-ASN, Cianjur non-ASN, kemudian Tasikmalaya non-ASN, Sultra non-ASN, Medan non-ASN. Jadi Bapak Ibu memang terpantau pencairan triwulan 4 yang berjalan adalah kategori non-ASN. Ya, ini beberapa daftar daerah saja yang kami lampirkan, masih panjang ya. Daerah-daerah yang terpantau sudah pencairan daftarnya. Namun kami tampilkan sampelnya saja. Ini menyampaikan bahwa memang pantauan kami mayoritas pencairan TPG triwulan 4 yang berjalan hingga hari ini adalah kategori non-ASN. Sementara untuk rekan-rekan guru ASN terpantau belum berjalan. Ya, pencairannya untuk ASN ini oleh Kementerian Keuangan, sementara pencairan non-ASN itu oleh Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu. Entah apa penyebabnya di Kementerian Keuangan belum melakukan proses pencairan, Bapak Ibu. Ini kita tunggu perkembangannya. Semoga segera juga berjalan pencairannya. Kami akan sampaikan update-nya jika memang sudah ada pencairan untuk kategori ASN. Sembari menunggu realisasi Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi, ini perlu kita juga menyimak nih terkait rekomendasi dari Wakil Menteri Pendidikan yang disampaikan langsung oleh beliau di DPR terkait rencana pengelolaan guru yang ditarik ke pusat, Bapak Ibu. Jadi, nah seperti apa paparan beliau? Ini menarik, kita simak sama-sama. Kami dari Kemendikbudrismen yang pertama akan memberikan evaluasi umum dan nanti evaluasi detail akan disampaikan oleh para dirjen. Secara umum, Undang-Undang Guru dan Dosen ini merupakan implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Sisdiknas. Tapi ada catatan kami yang terkait dengan norma di sini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, seharusnya pengaturan lebih lanjut mengenai tenaga pendidik dalam hal ini guru dan dosen diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi salah satu menurut kami penyebab ada kekakuan, infleksibilitas di dalam pelaksanaan karena untuk perkembangan-perkembangan baru tidak bisa kemudian bisa direspon dengan cepat karena memerlukan perubahan undang-undang. Padahal seharusnya pengelolaan mengenai guru dan dosen itu diatur oleh peraturan pemerintah, tapi malah diatur oleh undang-undang. Jadi tampaknya ada kesalahan persepsi. Undang-Undang Sisdiknas ini dianggap sebagai undang-undang pokok seperti yang dikenal sebelumnya yang sudah tidak ada lagi begitu. Itu yang pertama. Jadi ini harus dikembalikan kepada khetahnya begitu dari Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas itu harus pengaturan mengenai guru dan dosen itu diatur oleh peraturan pemerintah gitu. Makanya perkembangan-perkembangan yang terjadi yang sudah dikompilasi dalam rangka revisi Undang-Undang Sisdiknas itu akan melakukan seperti itu, di mana norma-norma pengelolaan guru yang fundamental saja akan diatur. Yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan undang-undang guru dan dosen, khususnya yang terkait dengan guru, ada beberapa isu fundamental. Yang pertama adalah pengelolaan dari guru itu. Ada dualisme di sini antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga terjadi kebijakan yang dalam beberapa hal terjadi kontradiktif. Umpamanya terkait dengan pengangkatan guru, ya. Dan itu bisa memiliki akibat lebih lanjut dari dualisme kebijakan ini. Oleh karenanya pengelolaan guru itu sebaiknya itu dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Itu salah satu isunya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang ada di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah? Maka kami ingin menempatkannya pengaturan mengenai guru itu sebagai lex spesialis dari ketentuan lebih lanjut, ya, ketentuan umum gitu mengenai kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya juga guru itu
salah satunya yang berstatus sebagai ASN, itu kan tunduk juga kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ASN. Akan tetapi guru itu profesi. Ini yang menurut saya harus dipahami betul-betul. Guru di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah profesi. Sementara ini aparatur sipil negara. Oleh karenanya menurut saya di dalam pengaturannya mengenai guru itu harus lex spesialis dari Undang-Undang ASN yang lebih penekanannya kepada posisi sebagai aparatur. Padahal guru itu adalah sebagai profesi, ada tunjangan profesi, pendidikan profesi.